Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biar Effendi dari kelas PAI B. Tujuan saya membuat video ini karena tugas dari mata kuliah Ulumul Quran. Langsung saja, yaitu dari makalah Munasabah Al-Quran. Perlu kita ketahui, munasabah, seperti yang kita ketahui, Munasabah Al-Quran merupakan kajian yang penting dalam ilmu tafsir. Tujuannya yaitu untuk memahami keterkaitan antara ayat-ayat dalam Al-Quran. Istilahnya yaitu munasabah sendiri merujuk pada hubungan yang harmonis dan logis antar bagian-bagian dalam teks suci tersebut. Dalam Al-Quran, setiap ayat dan surat itu disusun dengan keindahan dan ketepatan yang tidak hanya mencerminkan kebijaksanaan ilahi, tetapi juga menyimpan makna mendalam yang dapat diungkap melalui analisis yang cermat. Kajian munasabah Al-Quran sendiri sangatlah penting dan relevan bagi era modern ini, demi menghindari kesalahpahaman akan makna dan konteks di dalam Al-Quran. Melalui pemahaman tentang munasabah, pembaca dan penafsir dapat menggali kedalaman makna dan hikmah yang terkandung dalam Al-Quran. Pengertian munasabah Al-Quran. Secara etimologi, munasabah berasal dari kata nasaba yunasibu munasabatan, yang mengandung arti dekat atau qorib. Al-Munasabah memiliki makna serupa dengan Al-Qorobah yang merujuk pada konsep mendekatkan, serta Al-Musyakkalah yang mengacu pada menyesuaikan. Secara terminologi, munasabah adalah usaha menciptakan kebersamaan harmonis antara ayat atau kelompok ayat, baik yang berdekatan atau terkait antara satu dengan yang lain, dalam rangka mencari hubungan yang sesuai. Kemudian secara terminologi yang disepakati, munasabah diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan dan keterkaitan antara ayat atau surat dalam Al-Quran. Adapun sejarah ilmu munasabah Al-Quran, yaitu ada tokoh pertamanya yang menjadi pelopor utama ilmu munasabah Al-Quran ialah Imam Abu Bakar An-Naisaburi. Dikenal sebagai pelopor ilmu munasabah, ia sering mempertanyakan mengapa satu ayat ditempatkan di samping ayat lainnya. Pendekatan ini membuka jalan bagi pemikiran tentang hubungan antar ayat dan surat. Lalu, Abu Ja'far Ibnu Zubair adalah ulama yang pertama menulis tentang munasabah. Dia menjadi guru Abu Hayyan dan diikuti oleh Imam Fakhr al-Ad-Din Ar-Razi yang paling banyak mengemukakan munasabah dalam penafsiran Al-Quran. Menurut Imam Al-Zarkashi dan Ibrahim bin Umar Al-Biqai melanjutkan kajian ini, Al-Biqai menulis karya penting berjudul Nazm ad-Durar fi Tanasub al-Ayat wa Suwar yang membahas hubungan antar ayat secara sistematis. Selain itu ada pula Abu Ja'far bin Zubair dan karyanya Al-Burhan fi Munasabah Tartib Suwar Al-Quran, dan As-Suyuti dengan karyanya Tanasub ad-Durar fi Tanasub as-Suwar. Adapun selain sejarahnya, ada juga jenis-jenis dari Munasabah Al-Quran, yaitu untuk memahami Al-Quran dengan benar, penting untuk memperhatikan topik inti dan subtopik yang dibahas dalam setiap ayat. Masing-masing ayat dapat membahas topik inti, subtopik, atau unsur-unsur yang terdapat dalam subtopik. Mufasir perlu memahami keseluruhan struktur ayat untuk meraih pemahaman yang lebih dalam. Setelah kita mengetahui aspek penting dalam munasabah Al-Quran, maka akan dapat diketahui ada beberapa macam munasabah Al-Quran. 8 jenis munasabah Al-Quran dalam 3 kelompok. Berdasarkan referensi bukunya, itu Mutiara Ilmu Al-Quran, karya Rosyan Al-Anwar. Yaitu A. Munasabah antar surat. Munasabah antara surat dengan surat sebelumnya. As-Suyuti berpendapat bahwa hubungan munasabah antara surat dengan surat sebelumnya berperan menjelaskan isi dari surat tersebut. Sebagai contoh, dalam surah Al-Fatihah ayat 1, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu itu segala puji bagi Allah, lillahirabbil alamin, dan Tuhan semesta alam. Disebut Rabb, Tuhan seluruh alam, karena dialah yang menciptakan, memelihara, mendidik, mengatur, mengurus, memberi rezeki dan sebagainya kepada semua makhluknya. Ayat ini berkorelasi atau dijelaskan berhubungan lebih lanjut manfaatnya pada surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruli adhkurkum washkuruli wala takfurun. Itu artinya bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Adapun munasabah antara nama surat dengan tujuan turunnya, sesuai pendapat As-Suyuti, beliau menyatakan bahwa nama-nama surat dalam Al-Quran memiliki arti mengenai pokok surat tersebut. Setiap surat dalam Al-Quran memiliki tema pembicaraan yang menonjol, tercermin dalam namanya. Contoh surah Al-Baqarah ayat 67-21 bercerita tentang Nabi Musa dan sapi betina yang harus disembelih oleh Bani Israel. Cerita tersebut menunjukkan kekuasaan Tuhan dalam membangkitkan orang mati. Adapun munasabah antara awal surat dengan akhir surat yang sama
Munasabah ini seperti dalam surah Al-Qasas. Permulaan surat ini ayat 1-32 menjelaskan perjuangan dari Nabi Musa. Sementara di akhir surat ayat 83-88 memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW yang menghadapi tekanan dari kaumnya dan akan mengembalikannya ke Mekah. Munasabah antara penutup surat dengan awal surat berikutnya, yaitu surat Al-Hadid ayat 1 dengan penutup surat Al-Baqarah ayat 96, yang memiliki keterkaitan atau relevansi yang jelas, yakni dengan keserasian dan hubungan tasbih. Adapun suratnya yaitu fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Lalu Al-Hadid ayat 1, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Wa huwal azizul hakim, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Adapun munasabah antar ayat, yaitu munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan, menggunakan pola tafsir di mana makna dari satu ayat atau bagian tertentu dijelaskan oleh ayat atau bagian ayat yang berdekatan. Contohnya itu ya ayat 6, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina, nah itu siratal mustaqim itu kan jalan yang lurus. Kan jelasin lagi siratal ladzina nya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang tersesat. Adapun munasabah antara satu kelompok ayat dengan kelompok ayat sampingnya, contohnya dalam ayat 1 hingga ayat 20 dari surah Al-Baqarah, Allah memberikan penjelasan awal tentang kebenaran dan fungsi Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa. Pada kumpulan ayat berikutnya akan dibahas 3 kelompok manusia dengan sifat-sifat yang berbeda, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Adapun munasabah antar fasilah pemisah dan isi ayat, munasabah ini bertujuan untuk tamkin atau memperkukuh seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 25. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa Allah melindungi orang-orang mukmin dari pertempuran yang dipicu oleh kelemahan orang-orang kafir, entah itu disebabkan oleh angin kencang atau diutusnya malaikat oleh Allah. Kelemahan yang ambigu tersebut diperjelas melalui penjelasan bahwa Allah memiliki kekuasaan yang memisahkan dua golongan selama pertempuran Badar. Peristiwa ini memperkuat keyakinan umat agar merasa bahwa mereka lah yang memperoleh kemenangan. Terus munasabah antar kalimat dalam surat, pada al-munasabah ayat terbagi menjadi 3, yaitu jadi al-tanzir itu membandingkan 2 hal yang sebanding menurut kebiasaan yang berakal, dan al-mudaddah itu berlawanan, dan yang terakhir itu takhalus itu jalan tengah. Adapun urgensi atau pentingnya kita mempelajari ilmu munasabah Al-Quran itu, ya Allah, itu adalah ilmu yang penting dalam mendaftarkan karena mencari korelasi antara ayat dan surat serta dalam interpretasi ayat. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pentingnya ilmu ini, namun keberadaannya diakui dalam dunia ilmu Al-Quran. Banyak kitab ulum Al-Quran menganggap ilmu munasabah penting, termasuk dalam tafsir Imam Fakhr ad-Din Ar-Razi. Berikut merupakan pentingnya kita belajar ilmu munasabah Al-Quran, yaitu ilmu munasabah Al-Quran menjadi penjelas dan pendalaman arti suatu kalimat, baik antar ayat dan surat dalam Al-Quran demi menghindari pemahaman yang sempit. Dan ilmu munasabah adalah cabang ilmu Al-Quran yang penting karena memastikan bahwa seluruh ayat Al-Quran membentuk satu kesatuan utuh dan saling berhubungan. Ilmu munasabah Al-Quran juga sebagai tamkin, pengukuhan dan idghal penjelas tambahan untuk mempertajam makna, serta membantu dan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan lebih akurat dan terperinci setelah memahami keterkaitan antara satu kalimat atau ayat dengan yang lain. Ilmu munasabah Al-Quran memiliki urgensi yang penting dalam pemahaman Al-Quran. Hal ini termasuk dalam perjelas arti kalimat, ayat, dan surat, mengetahui korelasi antara isi Al-Quran, menunjukkan kemujizatan Al-Quran, memperkukuh makna, dan menyatukan nilai-nilai kesatuan dalam Al-Quran. Dengan ilmu ini, Al-Quran dapat dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh dan memiliki nilai-nilai yang sesuai. Adapun fungsi ilmu munasabah Al-Quran dalam pendidikan Islam, yaitu tujuannya berdasarkan pendapat para ulama tersebut, sebenarnya bahwa manusia seutuhnya adalah menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Manusia dituntut menjadi hamba Allah yang menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya.
Sebagaimana pendidikan agama Islam berdasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis, maka ilmu muhasabah ini memiliki korelasi dengan pendidikan agama Islam, yakni pentingnya menjadi manusia seutuhnya dalam mengembangkan potensi diri dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Keterikatan antara disiplin ilmu merupakan nikmat Allah agar manusia saling melengkapi. Memperbanyak perspektif dalam mengkaji sesuatu dapat membantu menyelesaikan masalah dari membiasakan diri mengungkapkan ayat kauliyah dan kauniyah dalam Al-Quran untuk memahami kitab suci secara utuh. Selain itu, membaca dan mengungkapkan ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat Allah dapat membantu manusia merasa rendah hati dan bersyukur kepadanya. Oleh karena itu, menjalani kehidupan dengan memenuhi semua aspek tersebut dapat membantu manusia menuju kesempurnaan dan memecahkan masalah secara utuh. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.